Jangan sampai ada orang yang kemudian punya bekal elektabilitas yang tinggi, tapi mematikan pihak yang lain yang tidak punya bekal. Tapi dia kemungkinan besar punya karpet merah untuk mendapatkan rekomendasi. Pemimpin itu menurut saya, ke depan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Kalau terkait dengan itu, tugas saya hanya satu, bekerja saja. Saya harus melaksanakan tugas saya dengan baik. Dan untuk urusan yang seperti itu urusan ketua umum. Ya kita ikuti proses tersebut tanpa kemudian ada hal-hal lain yang harus dicurigakan atau kemudian ditanyakan. Sesuatu yang tampak di panggung muka. Panggung muka itu adalah Ganjar Pranowo sedang dipermalukan, bahkan ditelanjangi ya oleh teman partainya sendiri. Dipermalukan karena Ganjar tidak diundang dalam rapat konsolidasi. Bagaimana mungkin seorang gubernur yang dinilai punya kinerja baik tapi tidak diundang dalam rapat? Sementara kepala-kepala daerah yang lain itu diundang. Yang saya sebut dengan ditelanjangi itu, Ganjar disebut alasannya tidak diundang karena dinilai punya ambisi, punya hasrat, punya mimpi untuk maju Pilpres di 2024. Itu kan yang tampak di permukaan. Pertanyaan publik adalah, apakah salah jika seorang kader partai yang kinerjanya dinilai baik di Jawa Tengah dengan basis pemilih yang cukup luar biasa, punya mimpi untuk menjadi calon presiden di 2024. Persetujuan ya, dari Ibu Mega. Nah, kalau tidak mendapatkan persetujuan atau belum ada sinyal, maka kemudian muncullah istilah nyelonong atau kebablasan, kira-kira begitu. Ya, bahkan muncul istilah apa keminter begitu. Diruntuhkan kredibilitasnya justru oleh teman partainya sendiri. Mestinya Ganjar dibiarkan menari indah di tengah begitu gemerlapnya pemberitaan terkait dengan pencapresan Ganjar gitu. Cuman publik menduga ada sesuatu yang kemudian tidak tampak ke permukaan, yang ada di belakang layar. Yaitu misalnya ada sekelompok orang, pihak-pihak tertentu yang sepertinya mulai nggak nyaman, mulai nggak happy dengan elektabilitas Ganjar yang terus menjulang gitu ya. Ya karena pada saat yang bersamaan orang tertentu tersebut punya akses terhadap ketua umum, punya golden ticket yang kemungkinan besar akan mendapatkan rekomendasi untuk maju capres di 2024. Tapi elektabilitasnya tidak semoncer Ganjar Pranowo. Ini yang sebenarnya sedang diendus oleh publik. Kalau tidak ada kompetisi di internal, mestinya Ganjar dibiarkan terus melaju dengan elektabilitasnya yang terus menjulang. Jadi poin saya, ini sesuatu yang harus disikapi oleh PD Perjuangan. PD Perjuangan kan pengen hat-trick kemenangan di 2024. Nah kalau misalnya salah memilih calon, bisa jadi gitu ya, PD Perjuangan yang akan terkena getah. Meskipun tentu saja terlalu cepat mengambil kesimpulan sekarang, karena masih ada waktu 3 tahun gitu ya. Jadi it's too early to tell gitu ya, untuk mengatakan bahwa Ganjar akan lulus sebagai capres, apalagi kita tahu elektabilitasnya juga meskipun tinggi. Agak sulit bagi Mas Ganjar untuk dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Memang hasil surveinya Mas Ganjar itu di atas Mbak Puan ya, walaupun bukan berarti nomor 1 dan konsisten nomor 1 jauh di atas yang lain begitu. Jadi istilah saya sih 4 besar ya, bersama Pak Jokowi, Prabowo, Anies dan Ganjar ya. Tidak diundangnya Pak Gubernur ini nampaknya harus segera dicarikan solusi. Terus yang pertama tentunya Gubernur segera dipanggil oleh pengurus DPD. Yang kedua tentunya dibicarakan di sana, diselesaikan secara internal, tidak di media ataupun di udara. Kalau memang dianggap itu salah dan sesuai dengan aturan partai, ya diberi surat peringatan. Peringatan itu kan ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah kalau menurut saya, kalau Pak Gubernur ini dianggap sudah kelewatan batas, apakah sudah dipanggil tentang adanya survei dan lain sebagainya? Setahu saya kok itu bukan kemauan Ganjar untuk survei. Karena tim surveyor ini kan mencari berita kan mesti juga harus melakukan tindakan, makanya mengadakan survei, yang disurvei kan tidak. Puan Maharani
Maharani menyindir pedas pemimpin yang selalu sering tampil di media sosial tanpa terjun ke lapangan. Puan Maharani menilai, seorang pemimpin harus sering turun ke lapangan, jangan hanya berkoar-koar di media sosial saja. Pemimpin itu ke depan adalah pemimpin yang ada di lapangan, bukan di sosmed, kata Puan Maharani. Pemimpin yang memang dilihat teman-temannya, orang-orang yang mendukungnya, ada di lapangan, bukan hanya di media, sambungnya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin, memandang pernyataan PDIP menyoal Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang terlalu berambisi mencalonkan diri dalam Pilpres 2024, tidak terlepas dari sosok Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Menurut Ujang, Ganjar merupakan saingan berat Puan. Puan yang juga putri ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu diisukan akan maju dalam Pilpres 2024. Karena itu PDIP mau tidak mau harus mengunci sekaligus mengasingkan Ganjar, guna mendukung putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu. Itu karena Ganjar akan jadi saingan Puan terkait pencapresan di 2024. Ganjar elektabilitasnya lumayan, sedangkan Puan belum kelihatan. Makanya Ganjar dikunci dan diasingkan, dan dalam politik itu tak aneh, kata Ujang dihubungi. Salah satu bentuk pengasingan terhadap Ganjar ialah, saat PDIP tidak mengundang Ganjar pada acara pengarahan partai di Jawa Tengah. Padahal posisi Ganjar merupakan gubernur di wilayah tersebut dari PDIP. Ujang berujar perlakuan PDIP kepada Ganjar menandakan bahwa elite-elite PDIP sedang menjaili Ganjar. Pangkalnya, kata Ujang, ialah karena adanya putri mahkota, yakni Puan yang juga dipersiapkan untuk maju di Pilpres 2024. Puan dan PDIP ketakutan jika Ganjar makin melejit karena akan menutup peluang Puan. Makanya Ganjar dikunci dengan tak diundang acara PDIP di Jateng. Dan itu hal biasa dalam politik, kata Ujang. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memberi pengarahan kepada seluruh kader di Jawa Tengah untuk penguatan soliditas partai menuju pemilu 2024, namun tanpa mengundang Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan Jateng pun kemudian memberikan konfirmasi alasan tidak mengundang Ganjar Pranowo di acara tersebut. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto, mengatakan bahwa Ganjar sudah kelewatan. Pada rilis juga tertulis DPD PDI Perjuangan Jateng dengan terang-terangan menyebut Ganjar Pranowo terlalu berambisi maju pada Pilpres 2024 sehingga meninggalkan norma kepartaian. Menurut Bambang, DPD PDI Perjuangan Jateng sebenarnya sudah memberikan sinyal, jika sikap Ganjar yang juga Gubernur Jateng itu terlalu ambisi dengan jabatan Presiden tidak baik. Di satu sisi, belum ada instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, sedangkan di sisi lain hal itu tidak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus pada perintah Ketua Umum. Hal ini ditengarai dengan tingginya intensitas Ganjar di media sosial dan media massa, bahkan Ganjar sampai rela menjadi host di YouTube-nya, padahal hal serupa tak dilakukan oleh kader PDIP lain yang juga berpotensi untuk nyapres, ujarnya. Menurutnya, kader PDIP lain itu bukannya tak bisa melakukan hal yang sama, namun tak berani karena belum mendapatkan perintah Ketua Umum. Pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini sekali lagi mengingatkan, jika elektabilitas saat ini belum bisa dijadikan patokan dalam pertempuran Pilpres yang sesungguhnya. Elektabilitas yang saat ini hanya terdongkrak dari pemberitaan dan medsos. Hal itu mudah dikalahkan dalam pertarungan secara real. Hal ini disampaikan bukan sebagai teguran bagi Ganjar yang juga kader PDIP. Ini bukan teguran, karena ia merasa lebih tinggi dari kita, DPD PDIP Jateng. Ia merasa yang bisa menegur hanya Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, ujarnya. Saat ditanyakan apakah Ganjar Pranowo sudah menyatakan terang-terangan akan maju Pilpres, Bambang menyebut tahu arahnya kemana. Kalau dia menjawab, saya kan tidak mengatakan mau nyapres. Ya kalau bicaranya pada tingkat ranting partai, ya silakan. Tapi kalau dengan orang politik, ya pasti sudah paham arahnya kemana, ujar Bambang. Sebelumnya,
Puan Maharani menyindir pedas pemimpin yang selalu sering tampil di media sosial tanpa terjun ke lapangan. Puan Maharani menilai, seorang pemimpin harus sering turun ke lapangan, jangan hanya berkoar-koar di media sosial saja. Pemimpin itu ke depan adalah pemimpin yang ada di lapangan, bukan di sosmed, kata Puan Maharani, dilansir dari terkini.id jaringansuara.com. Pemimpin yang memang dilihat teman-temannya, orang-orang yang mendukungnya, ada di lapangan, bukan hanya di media, sambungnya.